Amr bin As. Ya, ini adalah seorang ahli strategi perang, orang ahli politik ya, Amr bin As yang ya kalau bahasa kasarnya kita bilang termasuk yang sangat licik. Sebenarnya kelicikan ini juga muncul karena kepandaiannya begitu ya, dalam berpolitik, dalam berperang, dalam strategi perang itu memang sangat luar biasa nih Amr bin As. Nah, setelah nanti dia masuk Islam, maka dia diangkatlah sebagai ya pemimpin perang, bahkan sampai nanti akhirnya pada masa Umar bin Khattab itu beliau diangkat sebagai gubernur Mesir. Ya, diangkat sebagai gubernur Mesir karena memang kedalamannya di dalam ilmu politik ya itu sangat luar biasa sekali, sehingga Amr bin As itu diangkat oleh Umar sebagai gubernur Mesir pada waktu itu. Di sini sih nggak banyak diceritain. Malah saya pikir sebenarnya ini kalau nggak kata-kata ini malah yang boleh dikatakan hampir sia-sia. Menceritakan Amr bin As nih di sini di buku ini nih adalah cerita yang sia-sia saya pikir. Kagak ada yang istilahnya menjadi unggahan bagi kita tuh untuk menambah semangat kita begitu. Ya, ini ya misalnya apa sih ya, cuman dongeng-dongengan jadinya seolah-olah. Padahal cerita benernya banyak yang bagus tentang Amr bin As. Baik. Huwa Amr bin Al-As bin Wa'il Al-Qurashi. Dia adalah Amr bin As bin Wa'il Al-Qurashi. Berarti dari suku Quraisy, sama dengan sukunya Nabi Muhammad ya. Karena lasinan itu diambil dari kata lisan, sehingga saking banyaknya lisan menjadi lasin ya. Jadi karena lasinan, dia pandai berbicara, badiyal hujjah, jelas argumennya, qailan, berbicara, lam yakul, tidak berbicara, bi ghairi tafkirin, tanpa berpikir. Ya kalau ngomong mikir dulu dia. Kalau kita kan kagak ngomong dulu, udah selesai salah baru mikir gitu. Itu bedanya kita gitu ya kan. Kalau Amr bin As sebelum dia berbicara, pikir dalam baru ngomong. Lam yakul, dia tidak berbicara, di ghairi tafkirin, tanpa berpikir. Artinya kalau dia berbicara dia mikir dulu gitu. Walam ya'mal, dan ia tidak bekerja bi ghairi tadbirin, tanpa perencanaan yang matang. Berarti kalau gitu dia bekerja dengan perencanaan yang matang. Wa kana syadidal haya'i, beliau sangat malu, min Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yarfa'u, tidak mengangkat, meninggikan, menengadah, tarfahu, pandangannya, ilaihi, kepada Nabi. Tarfahu itu pandangan. Jadi kalau Amr bin As berhadapan dengan Nabi, itu nggak pernah tuh pandangannya beradu dengan pandangan Nabi, nunduk ini ya. Itu namanya la yarfa'u tarfahu. Wa kana lil mu'dilati halalan, wa kana, dan beliau lil mu'dilati, terhadap perkara-perkara sulit, halalan ya, menjadi solusi. Beliau menjadi solusi bagi perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang berat. Jadi ada perkara-perkara yang dianggap susah nih, serahkan saja sama Amr bin As, selesai urusannya, kira-kira begitu. Wa kana nabiyyu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqarribuhu wa yudnihi, yuqarribuhu wa yudnihi, mendekatinya, lima'rifatihi, karena pengetahuannya, yuqarribuhu, yudnihi, sama kedua-duanya, mendekatinya. Cuma nanti caranya yang berbeda.
Bima'rifatihi, karena pengetahuannya, wa syaja'atihi, dan keberaniannya. Kalau yuqarribuhu itu mendekati secara kekeluargaan, ya, karena memang kan antara Amr bin As dengan Nabi dilihat dari silsilah keluarganya kan masih nyambung gitu. Nah, itu beliau mendekati melalui jalur kekeluargaan, ya. Kalau yudunihi itu mendekatinya mungkin banyak sisi, bisa jadi mendekati secara ya person, secara perorangan, secara pribadi, secara politik, yaitu namanya yudunihi begitu, ya. Yudunihi namanya. Bima'rifatihi, karena pengetahuannya, wa syaja'atihi, dan karena keberaniannya. Ba'atha ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ba'atha mengutus, mengirim, an-nabiyyu, nabi, ilaihi, kepadanya. Nabi mengirim orang, Nabi mengutus orang. Jadi kalau ba'atha ilaihi itu artinya Nabi mengutus seseorang untuk ya datang kepada Amr bin As. Faqala, lalu beliau mengatakan, khudh alaika thiyabaka, ambillah pakaianmu. Khudh alaika thiyabaka, khudh, ambil, alaika, bagimu, thiyabaka, pakaianmu, wasilahaka, dan senjatamu. Tsumma, ini, kemudian datanglah menghadapku. Nabi mengutus seseorang kepada Amr bin As supaya Amr bin As membawa pakaian dan juga senjata, ya, lalu kemudian menghadap Nabi, kira-kira begitu, ya. Falamma atahu, tatkala ia datang, ya, menghadap Nabi, qala lahu, Nabi berkata kepadanya, ini sesungguhnya aku uridu, menginginkan, an ab'atsaka, untuk mengirim kamu, mengutus kamu, ala jaifi, dalam pasukanku, pasukan perang, fa yusallimakallahu, maka nanti Allah akan selamatkan kamu, wa yughannimaka, dan memberikan kemenangan bagi kamu, wa arghabu laka, dan aku ingin kamu mendapatkan minal mali, harta, raghbatan salihatan, dengan keinginan yang baik. Faqala, lalu Amr menjawab, Amr bin As menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi kalau mungkin diperhatikan, kalau ada ya, itu ada ya diikuti dengan nama orang, ya, diikuti dengan nama orang. Maka kalau nama orang tersebut dari Arab, harokatnya harus lemah, ya, ya Zaidu, ya Muhammadu, ya Aliyu, gitu, ya. Kalau orangnya orang luar Arab, ya sesuai dengan namanya, ya Jokowi, gitu, jangan dibilang ya Jokowi. Tapi kalau namanya itu double, ya, nama double. Kalau kita bilang dalam bahasa Arab mudhaf ilahi, nah maka harokatnya harus fathah, ya. Rasulullah itu kan dua double tuh, ya, dua nama double. Nah, Rasulu dan Allah itu namanya sistemnya, bentuknya mudhaf ilahi. Kalau kayak begitu berarti huruf kata pertama harus fathah. Jadi bacanya ya Rasulullahi, ya Rasulullah. Namanya Abdullah. Jadi dibantunya kalau itu pakai ya
mungkin ada di Indonesia dengan double begitu. Jangan pakai marah kalau nama kita diganti dengan harakat yang berbeda gitu. Jangan pakai kritik. Jadi ketika dipanggil sama orang, ya Abdallah, ya Abdallah, itu orang kakinya, mana Abdallah? Nggak ada Abdallah di sini. Nama gua kan Abdullah. Ya Rasulullah gitu ya. Wahai Rasulullah, ma aslamtu, tidaklah aku masuk Islam min ajlil mal, untuk mendapatkan harta. Tidaklah aku masuk Islam karena harta. Bal aslamtu, akan tetapi aku masuk Islam raghbatan, ya, raghbatan, karena ingin, karena suka, ya, fil Islam, terhadap Islam. Kata raghbah, ya, dalam bahasa Arab itu ada dua tuh idionya, ada raghbah an, ada raghbah fi. Raghbah fi, nah ini artinya suka. Kalau raghbah an itu artinya benci. Adapun raghibahnya itu boleh ya diubah, apakah fi'il madhi, fi'il mudhari, ya masdar, itu bahasa kata ada raghbatan itu. Ya, sama tuh. Nanti raghbatan fi, raghbatan an, ya. Nah, itu sama tuh. Pokoknya semua kata raghibah dengan derivasinya, kalau dia ditambahin fi maka artinya menjadi suka. Kalau ditambahin an menjadi benci. Ya, dalam Al-Quran, wa man yarghab an millati Ibrahim, ya, di sini ada kata-kata wa man yarghabu an, ya, berarti ada orang, siapa saja yang membenci kepada milah, ya, agamanya Ibrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim fa huwa safiha nafsah, ya, itu adalah muncul dari kebodohan jiwa. Safiha itu sekelas dengan idiot. Ya, jadi orang kalau membenci Islam, membenci agama warisan Nabi Ibrahim, ya, dengan dalil-dalil yang paling kuat sekalipun, itu masuk dalam kategori idiot namanya. Jadi di situ bal aslam tu, akan tetapi aku masuk Islam raghbatan, karena suka, ya, karena suka fil islami, kepada Islam, ya, suka kepada Islam, bukan karena ingin mendapatkan uang atau harta. Faqala, Nabi menjawab, ya Amr, wahai Amr, ni'mal mal salih, sebaik-baik harta yang saleh, harta yang bagus, lil mar'i salih, milik orang yang saleh, ya. Sebaik-baiknya harta itu apabila dimiliki oleh orang yang saleh, itu maksudnya. Nazara ila daulatir Rum, ia memandang kepada negara Romawi, wa mamlakatiha, dan kerajaannya, nazratan, dengan satu pandangan, tarakot, yang terbakar, hijabaha, penutupnya, al-mastur, yang menghalangi, penutup yang menghalangi, pandangannya tembus, gitu maksudnya. Jadi Amr bin As kalau memandang Romawi dan kerajaannya itu tembus pandang bahasanya, gitu ya. Tajam pandangannya, artinya dia menemukan dan mengetahui banyak informasi itu, begitu ya, tentang Romawi. Wa adraka, dan dia menemui, melihat, atau ia berpikir juga boleh, an qad ana, bahwa
bahwa telah tiba waktu istibahati, telah tiba waktu mengekspansi, mengalahkan juga boleh, waktu mengalahkan hadhil mudun, kota-kota ini. Al-mudun jamak dari Al-Madinah, jamaknya adalah Al-mudun. Al-Madinah itu mufrad, tunggal, kalau jamak menjadi Al-mudun. Nanti boleh juga Al-Madain. Beliau berpendapat, beliau berpikir bahwa sudah waktunya untuk mengekspansi, mencaplok, ya, mengambil, menguasai kota-kota ini. Wa khaddi syaukati hadhihi daulah an Misra, dan merobohkan membersihkan, merobohkan syaukah, duri-duri penghalang hadhihi daulah, negara ini, an Misra, dari Mesir. Kalau syaukah mungkin artinya duri, tapi mungkin kalau kita di sini maknanya adalah tembok mungkin, ya. Dan merobohkan, ya, tembok-tembok negara ini, an Misra, dari negara Mesir. Dulu katanya ada batasan yang sangat kuat, ya, dibikin sehingga sulit untuk ditembus. Kalau nanti tembok yang dimaksud bukanlah sebagai tembok fisik, ya itu maksudnya mungkin adalah daya pertahanannya, gitu, ya. Kalau temboknya adalah tembok fisik, temboknya robohkan. Kalau temboknya non fisik, yaitu apa, pertahanannya yang kuat, pertahanannya itu yang dikalahkan. Falamma kanat sanatu tamani asyara, dan tatkala tiba tahun 18 Hijrah ini, ya. Wa qadima sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-Jabiyah, wa qadima, dan datang sayyiduna pimpinan kami Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-Jabiyah, ke wilayah Jabiyah, ke kota Jabiyah. Qama ilahi amrun, maka memerintahlah pada daerah tersebut Amr, wa khalabihi, dan beliau apa tuh khalabihi itu asalnya kalau jalan tuh dikosongin agar umatnya lewat, gitu asalnya tuh begitu, ya. Ya kalau kita mungkin mempersilahkan lewat, gitu, ya. Wa khalabihi, dan mempersilahkan lewat kepada Umar. Wa qala lahu fi maqala, dan beliau berkata sebagaimana yang ia katakan, idzan li an asira ila Misra, berikan izin kepadaku an asira ila Misra, agar aku bisa menembus, agar aku bisa berjalan Misra, menuju ke Mesir. Wa harradahu 'alaiha, dan beliau mendorong, ya, 'alaiha, kepadanya, mendorong Amr bin As 'alaiha, untuk ke Mesir. Qala, Amr bin As berkata, innaka in fatahtaha, engkau apabila mampu menguasainya, mampu mengekspansinya, kanat, jadilah Mesir, quwwatan lil muslimin, kekuatan bagi orang Islam, wa aunan lahum, dan sebagai penolong, ya, bagi orang Islam. Wa dia merupakan aksarul biladi amwalan, terjemahannya dari kota dulu, dari bilad dulu, dan dia adalah kota yang paling banyak hartanya. Wadiya, dan ia adalah al-biladi, kota aksaru, yang paling banyak amwalan, hartanya. Itu cara menerjemahkannya begitu. Wa ajazuha,
dan paling sulitnya, wa ahjazuha dan paling sulitnya, paling lemahnya gitu. Paling lemahnya anil qitali wal harbi, untuk berperang. Al-qital dan al-harbi itu maknanya sama. Sisi perbedaannya, kalau al-qital itu perang, tapi yang diarahkan adalah bagaimana mengalahkan musuh dengan cara membunuh, itu namanya qital, ya. Tapi kalau al-harbi itu menguasai musuh dengan cara menghancurkan segala fasilitas, ya, rumah, gedung, robohin, ya, biar musuh tuh nggak punya fasilitas begitu, sehingga dia akibatnya apa, jadi terkocar-kacir, lemah, ya, dan lain sebagainya, nggak punya, ya, misalnya benteng gitu misalnya, ya. Nah itu namanya disebut dengan al-harbu. Fatakhawwafa Sayyidina Umaru, ya, maka merasa takutlah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu alal muslimin, terhadap kaum musliminnya, ya. Artinya kalau penyerangan itu dilaksanakan ke Mesir, ya, Sayyidina Umar itu merasa khawatir kalau orang Mesir yang di sana itu, yang muslim itu terkena serangan juga, artinya harus diserang juga, ya. Mungkin penguasanya enggak, ya, penguasanya enggak dikhawatirkan gitu maksudnya Umar. Oke, itu lawan orang penguasa, silakan, ya kan, untuk melawan. Tapi ketika di sana mungkin ada orang Islam, ya, yang warga Mesir, kan ketika perang kan siapa saja harus dihajar, kan gitu kan. Sekarang kalau seandainya Mesir itu kan zaman Umar, berarti umat Islam sudah banyak yang ada di sana, ya. Mesir diserang nih oleh Amr bin As, ya. Maka orang Mesir, khususnya rakyatnya, siapa saja kan harus mempertahankan Mesir itu, gitu kira-kira, ya. Nah, maka Umar khawatir kalau kita nyerang ke sana, orang Muslim yang ada di sana itu bagaimana nanti statusnya? Apa harus dibunuh juga, ya kan? Karena mereka melawan, gitu misalnya. Oh, berarti kalau seandainya yang dibunuh adalah orang Islam, berarti peperangan terjadi antar sesama umat Islam, ya. Falam yazal bihi amru, falam yazal senantiasa bihi terhadap Umar, Amr bin As, yu'azimu amroha, ya, membesarkan jiwanya itu, artinya masih memberikan motivasi itu kepada Umar, agar Umar merasa, ya, mampu untuk melawan, gitu misalnya. Yu'azimu amroha, menganggap ini ada perkara yang besar begitu, ya. Wa yunabbiha khatirahu syarif, dan mengingatkan khatirahu syarif, perasaannya yang mulia, ya, ila mazariha, kepada sawah-sawahnya Mesir, wa manafiha, dan manafi itu artinya manfaat-manfaat yang dapat diambilnya gitu, wa maksuli ardiha wa barriha, dan penghasilan buminya dan daratannya, wa khairiha, dan segala macam harta lainnya, wa fayadani niliha, dan fayadan itu asalnya sebagian, ya, dan luapan niliha, sungai Nilnya, wahala ahliha, dan keadaan penduduknya. Nah, jadi Amr bin As itu mendorong kepada Umar bin Khattab, ya Umar, Mesir itu kalau kita kuasai, kita menjadi kuat, Mesir itu menjadi penolong bagi kita. Dia merupakan negara yang paling kaya, ya kan, dan paling sulit untuk dilaksanakan peperangan, ya. Nah, tapi Umar merasa kalau seandainya kita menyerang, bagaimana penduduk yang Muslim di sana, begitu. Nah, namun Amr bin As membesarkan hati Umar tuh, biar maksudnya penyerangan tersebut tetap dilaksanakan apapun resikonya, dia bisa menguasai Mesir, ya. Nah, maka Amr bin As mengingatkan di sana Umar, ya kan, kira-kira tuh bahwa kalau kita bisa menguasai Mesir, itu pertanian bisa kita kuasai, ya. Tanah-tanah
manfaat-manfaat yang bisa ditanam kita bisa ambil, ya. Panen tanah, panen buminya dan daratannya serta harta yang lain itu banyak yang dimiliki oleh negeri ini untuk kita bisa pergunakan. Hatta rokana lidalika, sehingga ya Umar cenderung ya menyetujui hal itu. Wa aqada lahu ala thalathati alafin wa khamsimi'atin aw arba'atin alafi rajulin, dan ia menetapkan untuk mengirim salah satu alafin 3.000 wa khamsimi'atin dan 500 aw arba'ati alaf rajulin atau 4.000 tentara, ya. Rajul itu disitu maksudnya tentara. 3.500 atau 4.000, kira-kira begitu ya. Iya, 3.500 atau 4.000 tentara begitu ya. Wa qala lahu, dan ia berkata kepada Amr bin As. Ya, Umar berkata kepada Amr bin As, "Sir, ya, berangkatlah. Wa ana mustaghfirallahi, saya beristikharah kepada Allah, fi masirika, dalam perjalanan kamu." Tentara yang akan melaksanakan ekspansi begitu, itu memang betul-betul datang dari Madinah ke menuju ke Mesir. Fasara, lalu Amr bin As berangkat, waftatahaha, dan ia mengekspansi Mesir, ya. Walam yakhunhu ra'yu, ya, dan ia tidak dikhianati oleh pemikiran, fi syai'in mimma qala, sedikit pun dari apa yang ia katakan. Ka'annama, seolah-olah, nasya'ar rajulu, tumbuhnya laki-laki ini, baina ahli hadhil misra, di antara penduduk kota ini, warubiyafi, dan terdidik di kalangan mereka. Apa sih maksudnya begini, ya? Kan tadi Amr bin As punya prediksi-prediksi tuh, wahai Umar, kalau kita menguasai Mesir, kita akan menang, menjadi penolong, menjadi kekuatan bagi orang Islam. Ini negara yang kaya, ya, paling sulit untuk diserang. Tapi Umar merasa khawatir dengan penduduknya. Lalu Amr bin As gede-gedein Umar tuh, ya, gedein hati si Umar, jangan takut, ya kan? Ya, di sana nanti kalau kita memiliki dan menguasai Mesir, ya kan? Oh, sawah-sawah bisa kita manfaatkan begitu, ya. Pertaniannya dan lain sebagainya. Ya, sungai Nilnya yang begitu hebat. Nah, akhirnya Umar siap. Ya, akhirnya Umar siap mengirim 3.500 sampai 4.000. Nah, ini dari mana Amr bin As tahu, ya, Mesir itu negara yang baik untuk diekspansi pada waktu itu, ya. Nah, itulah tadi yang dikatakan bahwa pandangan Amr bin As ke satu negara, ya, termasuk ke Mesir, itu katanya tembus pandang tadi itu, apa bahasanya tadi itu, nazratan ihtaraqat hijabahal masdur, itu tadi itu, pandangan yang seolah-olah terbakar penghalangnya yang menutupi. Ini kalau kaca kayak gini nih, ya, bagi Amr bin As memang tembus pandangannya keluar. Terus kalau ada penghalang di sini, itu seolah-olah terbakar, ya, kagak ada lagi yang menghalanginya. Sehingga kalau kita memandang keluar tuh gedung tuh di sana tuh kelihatan gitu. Itu pandangan Amr bin As terhadap Mesir. Artinya beliau banyak tahu, ya, terhadap masalah begitu. Nah, katanya walam yakun harra'yu, ya. Walam yakun harra'yu itu seolah-olah tidak dikhianati oleh pendapatnya. Artinya apa? Apa yang memang Amr bin As ngomong benar, di sana kejadiannya begitu. Ya, itu namanya, ya, tidak dikhianati oleh ar-ra'yunya, oleh pemikirannya begitu. Seolah-olah katanya Amr bin As tuh kayak orang sono gitu, kayak orang sono asli begitu. Tahu benar tuh, ya.
tahu benar situasi dan kondisi, sehingga dianggap Amr bin As itu seperti orang yang pernah hidup dan tumbuh di Mesir gitu ya. Kana nazruhu fi dzalika 'ala al-ghaib asqaba wa asdaqa min nazari katsirin min al-hukumat al-yawm 'ala syahadah wal quratal ardiyah ya absata min kafin. Kana nazruhu, pandangan beliau bidzalika terhadap urusan ini, alal ghaib, secara gaib gitu ya, secara gaib, aqaba ya lebih tembus, wa asdaqa lebih benar. Aqaba tuh asalnya sih takbun, itu lubang tuh, lubang yang apa namanya dari satu tempat ke tempat lain itu bolong gitu kelihatan. Wa asdaqa dan lebih tepat, min nazari katsirin dibandingkan dengan pandangan sebagian besar, min hukumatil yaum dari ahli-ahli pemerintahan hari ini, saat ini, ala syahadati ya terhadap kesaksian, wal quratal ardiyati dan asalnya bulatnya bumi, ya absata min kafin yang lebih mudah, lebih sederhana di tapak tangannya. Susah bahasanya ini ya. Jadi menurut Amr bin As ya, menurut Amr bin As, ketika dia melihat Mesir itu, Mesir itu seolah-olah ada di tapak tangan beliau lah begitu. Beliau begitu menguasai situasi dan kondisi keadaannya, tahu benar ya. Katanya tadi pandangannya lebih tembus, lebih hebat. Fakam qaddaru quwwata khusumihim wa akhtau ya. Fakam berapa banyak qaddaru mereka memiliki kemampuan, mereka bisa atau mereka memiliki kekuatan khusumahum untuk melawan mereka, wa akhtau tapi mereka salah ya. Jadi pemimpin min hukumatil yaum katanya, pemimpin pemerintahan sekarang itu dibandingkan dengan Amr bin As jauh lebih keren, lebih hebat Amr bin As. Nah buktinya apa? Berapa banyak mereka punya kemampuan, tapi ketika ya berada di lapangan ya akhtau, mereka salah ya. Wa kam waqi'u biladahum, berapa banyak mereka menginjak ya, menguasai negara-negara mereka, fadallu tapi mereka tersesat. Kalau nggak tahu jalan di sana, kalau Amr masuk ke Mesir seolah-olah tuh kampungnya gitu ya, jalan ke sana tahu, jalan ke sini tahu. Kalau orang lain masuk ke suatu negara, di negara itu dia keder kayak itu begitu tuh ya. Hatta dufi'u fi khurubin, sehingga mereka diserang dalam peperangan, anhakathum yang mencelakai mereka, yang menghancurkan mereka. Wa kanu qad zannuha fi awwal amriha la'iba wa lahwa, dan mereka telah menduga fi awwal amriha pada awalnya la'iban wa lahwa ya, baik secara main-main maupun secara sendal gurau. Wa kana Amr ma'a hadhihi dunya al-muqbilah wa sa'adatil khadimah wa saltanatil qahirah an-nafidah asbaqan nas ila haqqin. Dan adalah Umar ya, di samping menguasai dunia al-muqbilah ya, dunia yang akan datang, wa sa'adah al-khadimah dan kebahagiaan yang melayaninya, wasal tanah al-qahirah dan kekuasaan yang kuat, an-nafidah yang nafidah itu terlaksana ya. Amr bin As itu asbaqan nas ila haq, manusia terdepan ya, manusia terdepan ila haqqin untuk membela kebenaran. Wa ab'adan nas an batilin, dan manusia yang paling jauh dari kebatilan.
Walam yu'ad alaihi fi adna'i wilayati alaiha, dan tidak dikenal ya baginya fi adna'i wilayatihi, di tengah-tengah kekuasaannya, alaiha, atas kota tersebut, naqduhu li ahdin, tidak dikenal ia membatalkan perjanjian, wala hafruhu lidamin, dan ia tidak menghancurkan tanggung jawab, wala nazruhu lima fi aidinas minal amwal wa thamarat wal urud, dan ia tidak melihat apa yang ada pada tangan manusia, minal amwal dalam bentuk harta, wa thamarat buah-buahan, wal urud dan barang-barang lainnya, walam yasta'sil li nafsi, dan ia tidak mengedepankan dirinya, mementingkan dirinya, bi khairin, terhadap satu kebaikan atau harta, duna man ya'ulu wa yar'a, di bawah orang yang dikuasai dan ditanggung jawabkannya, yang menjadi tanggung jawabnya, di bawah orang yang dikuasainya dan menjadi tanggung jawabnya. Jadi Amr bin As kira-kira begini, dia orang yang paling depan terhadap kebenaran, orang yang paling jauh terhadap kebatilan, tidak pernah membatalkan perjanjian, tidak pernah melalaikan tanggung jawab, ya, dan ia tidak pernah mengutamakan dirinya atas satu kebaikan dibandingkan dengan orang-orang yang ada di bawahnya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Artinya Amr bin As itu lebih mengedepankan orang lain daripada mementingkan dirinya sendiri, itu gitu maksudnya, ya. Tsumma azala an ahli Misra katsiran minal bidah, ya. Kemudian ia menghapus dari penduduk Mesir katsiran minal bidah, banyak ya, apa namanya, kalau bid'ah itu bahasa agama kali ya, bahasa ini apa, cerita-cerita dongeng-dongeng tuh ya, itu namanya juga masuk dalam kategori bid'ah juga gitu. Jadi di Mesir yang dulu tuh pernah ada cerita-cerita bohong yang kemudian diyakini oleh orang Mesir, itu dihapus oleh Amr bin As. Wa adzaqahum, dan ia merasakan kepada penduduk Mesir halawatad-din, manisnya beragama. Wa hasbuka bi'arusin Nil, cukuplah bagi kamu tentang ya pengantin sungai Nil. Wa bid'atil jabri min bid'ah, dan bid'ah apa namanya, kalau penguasa dengan tangan besi apa namanya, diktator ya, dan bid'ahnya diktator yang dilenyapkan. Wa bi izalatiha, dan dengan cara menghilangkan, melenyapkan ya, min hasanatin, diganti dengan kebaikan. Wa hasbuka, dan cukuplah bagi kamu min manaqibihil islamiyah al-gharra, cerita-cerita yang baik. Manaqib, manqobah itu cerita-cerita gitu. Kalau kita kenal di dalam Islam itu misalnya ada manaqib Syekh Abdul Qadir itu begitu ya. Nah, ada lagi manaqib Syekh Sama, itu namanya ya cerita-cerita Islami al-gharra yang bagus. Ridha'uhu bil haq, yaitu tentang senangnya ia dengan kebenaran, ala nafsihi, atas dirinya, wa id'anuhu lahu, dan kecenderungannya kepada kebenaran tadi. Jadi gini ya, dulu di Mesir yang masuk dalam kategori bid'ah dan konsep agama tuh dialihkan untuk hal-hal yang berbau mistis. Jadi sungai Mesir, sungai Nil itu kalau lagi kering, itu betul-betul kering tuh sungainya gitu. Nah, orang Mesir mempercayai bahwa penguasa sungai Nil marah
dan menutup sumber-sumber airnya sehingga akhirnya itu airnya ke jalan. Cara satu-satunya untuk membuka aliran tersebut itu dengan cara mengorbankan gadis cantik untuk dialirkan darahnya di sungai Nil tersebut. Dibunuh caranya gitu. Korban gitu, dikorbankan. Ya. Nah, itu berlangsung puluhan tahun tuh sebelum sampai Amr bin As ke Mesir. Kalau di sana setannya itu demennya apa? Kepala orang gitu. Nah, dan itu harus perempuan cantik belum nikah, masih gak. Anehnya betul memang setelah si perempuan tersebut dipotong, itu air keluar lagi begitu. Akhirnya ini Amr bin As melapor tuh kepada Umar. Ya Umar, ini kejadiannya begini-begini nih. Nah, Umar bikin surat tuh, ya. Dan ada satu lembar kertas lagi, disampaikan tuh kepada Amr bin As. Ya Amr bin As, ini kejadian begini-begini, ya. Salah satunya tuh lemparkan surat ini ke Sungai Nil katanya. Nah, di situ ada tulisannya tuh, min Umar bin Khattab, ya. Annahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak salah tulisannya kayak begini, ya. Nah, akhirnya dikerjain tuh sama Amr bin As. Lagi kondisi kering begitu. Nah, Amr bin As disuruh nanam tulisan yang Umar bin Khattab tulis tuh. Innahu min Umar bin Khattab wa innahu bismillahirrahmanirrahim ila sultani An-Nil gitu, kepada penguasa Sungai Nil. Kita ditendam di situ. Ya itu udah habis gitu tuh jebol tuh, ya, sumber Sungai Nil keluar lagi. Sampai sekarang katanya tuh Sungai Nil nggak pernah kering lagi. Satunya lagi katanya begini, Bapak Ibu kalau pergi ke Mesir upayain itu minum Sungai Nil. Gitu tuh, nyalain ini yang istilahnya dongeng gitu ya kan. Kenapa? Kalau udah pernah minum Sungai Nil, ya 1 gelas gitu, nah itu katanya kemungkinan besarnya dalam waktu singkat ataupun lama pasti balik lagi ke sana. Saya pernah datang tuh ke satu gua gitu ya, gua airnya bening banget gitu. Kata orang siapapun yang mandi di situ katanya itu menjadi awet muda gitu. Nah, yang yakin gitu tuh katanya mandi di situ. Anehnya ya kan, itu orang lagi enaknya mandi-mandi, ada yang kencing di sini. Ya, baik, nanti masih ada cerita satu lagi ya.